Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Bab 1 tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan. Jika sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak juga harus berdoa dulu. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita belajarnya dilancarkan oleh Allah, anak-anak dapat menerima pelajaran dengan baik dan bisa dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar apa yang kalian lihat? Iya, benar ya. Ini adalah gambar orang yang sedang berdakwah. Kalau saat ini itu kalau kalian biasanya di masjid ada ceramah, nah itu juga salah satu bagian dari sebuah dakwah. Kalau yang laki-laki yang ikut sholat Jumat ada khutbah, nah itu juga bagian dari dakwah. Nah, zaman dahulu, masa awal dakwah Nabi dan para sahabat itu diawali dengan wahyu yang turun yang kedua ya. Setelah ada wahyu pertama surat Al-Alaq, surat yang kedua turun yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah, untuk mendakwahkan agama Islam. Umur berapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Sekitar umur 40 tahun. Dakwah Rasulullah yang pertama ini anak-anak terbatas hanya kepada keluarganya saja, istrinya, pamannya, dan sahabat-sahabatnya. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini disebut as-sabiqunal awwalun. Ingat ya, as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad kurang lebih selama 3 tahun. Siapa saja yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun? Nah, ini orang-orang yang terpilih ya. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, istri dari Nabi Muhammad. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dari Nabi yang sangat setia. Yang keempat ada Ummu Aiman. Yang kelima ada Utsman bin Affan. Yang keenam ada Zubair bin Awam. Ada Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, dan Zaid bin Harithah. Ada di paket halaman 8 surat Al-Mudatsir ayat 1-7 ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang artinya, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Jadi ini ayat dari surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Yang kedua, setelah kurang lebih tadi berapa tahun sembunyi-sembunyi tadi dakwahnya, sekitar 3 tahun ya. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu lagi dari Allah, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Isi dari surat tersebut adalah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Kita baca bersama-sama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Fasdaq bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyiarkan agama Islam secara terang-terangan, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali? Nah, karena setelah mendapat wahyu tadi, dalam berdakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali adalah mengumpulkan dalam jamuan makanan para kerabat-kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Orang-orang terpandang itu maksudnya orang-orang yang penting, orang-orang yang memiliki jabatan atau orang-orang yang banyak pengikutnya. Mereka diajak menyembah Allah, lalu mereka diajak untuk berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh bermusuhan. Namun, hanya sebagian kecil saja yang menerima ajakan Nabi. Kenapa? Kok hanya sebagian kecil? Kenapa tidak semuanya? Nah, ini beberapa alasan kaum kafir menolak ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama, karena persaingan mereka dalam merebut kekuasaan. Yang kedua, merasa hilangnya kasta. Kasta itu apa? Kasta itu kayak sebuah kedudukan atau pangkat gitu ya. Dan yang ketiga, penentangan kaum Quraisy. Yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Nah, ini kalau menurut orang-orang Quraisy, kalau nantinya mereka ikut menyembah Allah, nanti tidak ada yang membeli patung mereka. Nah, oleh karena itu para pedagang patung itu tidak mau ikut menyembah ajaran dari Nabi Muhammad. B. Ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, waktu dakwah sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad masih tidak menemui masalah. Tapi ketika mulai berdakwah secara terang-terangan, mulailah bermunculan masalah yang dihadapi Nabi Muhammad ya. Yang pertama yaitu ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada paman Nabi yang begitu menentang ajaran Nabi Muhammad, yaitu namanya Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya ialah orang yang paling gigih dan menolak ajaran Nabi Muhammad. Jadi paling menentang. Padahal itu paman Nabi Muhammad sendiri. Tapi malah membenci ajaran dari Nabi Muhammad. Hingga Allah murka dan menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5. Semoga anak-anak sudah hafal ya suratnya. Sambil dibaca nanti ya sendiri. Nah, apa saja kejahatan Abu Lahab pada Rasulullah? Yaitu Abu Lahab pernah meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad agar kaki-kaki Nabi Muhammad merasa kesakitan saat menuju ke masjid. Perbuatannya tidak boleh kita contoh ya, ini termasuk perbuatan yang buruk. Semoga anak-anak tidak usil atau jahil ya seperti ini ya, meletakkan barang-barang yang membahayakan orang lain di jalan raya. Semoga anak-anak nanti kalau di jalan raya itu ada batu misalkan, itu sebaiknya kalian singkirkan. Nanti takutnya kalau ada orang yang lewat nanti waktu melewati dan terkena batu akhirnya tergelincir dan jatuh. Kalau kita melakukan kebaikan pasti kita akan mendapatkan pahala. Jadi kita harus selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. 2. Ketabahan atas ancaman penguasa Mekah. Nah, ini setelah Nabi Muhammad mulai berdakwah terang-terangan, para petinggi Mekah itu berlomba-lomba menyebarkan kebohongan Nabi Muhammad, menyebarkan kebohongan-kebohongan ajaran Islam, agar tidak ada yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bahkan para petinggi Mekah itu juga mengancam paman Nabi dengan mengatakan akan membunuh Nabi Muhammad jika Nabi Muhammad itu tidak berhenti berdakwah. Yang kedua, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, ini juga ya, banyak sekali siksaan yang diterima oleh Nabi Muhammad. Beberapa contohnya, Nabi Muhammad dilempari kotoran saat beribadah. Jadi ketika sholat, ketika beliau sujud, beliau dilempari kotoran yang sangat bau waktu saat beribadah. Lalu
Nabi Muhammad juga pernah dipukuli dengan pukulan yang sangat keras, dan masih banyak lagi ya. Setiap bertemu orang kafir selalu dicemooh, dicaci, dihina. Itu semua siksaan dari kaum kafir Quraisy yang dialami Nabi Muhammad. Yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Di sini Nabi Muhammad dan para pengikutnya mendapat banyak pemboikotan. Pemboikotan ini apa? Pemboikotan ini adalah sebuah protes ya. Jadi semacam pencegahan. Mereka itu menolak keras ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan yang sangat merugikan bagi kaum muslimin. Pemboikotan ini bertujuan tentunya agar Nabi Muhammad menyerah dalam dakwahnya. Tapi tentu saja, walaupun dicaci, dihina, diancam, dan diboikot, Nabi Muhammad tetap berdakwah menyebarluaskan agama Islam. Tidak hanya Nabi Muhammad ya, tadi para sahabat-sahabatnya juga mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Ini ada 5 contoh. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad sendiri. Beliau mendapatkan hinaan, caci maki, dan cemoohan dari kaum kafir Quraisy. Jadi kalau bertemu kaum kafir Quraisy, Khadijah selalu dihina, selalu dikata-katai dengan kalimat-kalimat yang kasar. Yang kedua, Abu Bakar. Sahabat Nabi ini pernah mendapatkan pukulan dari orang-orang kafir Quraisy hingga tidak mampu berdiri. Yang ketiga, ada keluarga Sumayyah disiksa oleh Abu Jahal yang kejam dengan dijemur di padang pasir. Jadi keluarganya Sumayyah itu dijemur di padang pasir yang sangat panas. Yang keempat, Arqam bin Abil Arqam mendapat cacian dari kaum kafir Quraisy karena rumahnya pernah dijadikan sebagai tempat berdakwah. Yang terakhir ada Bilal bin Rabah, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini pemilik dari Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah itu seorang budak. Nah, Bilal bin Rabah disiksa dengan dicambuk badannya. Dicambuk itu dipukuli dengan tali ya, berkali-kali, dan perutnya diletakkan batu besar yang panas. Itu dia dijemur juga di tanah lapang. Nah, itu tadi ya dakwah Rasulullah dari sembunyi-sembunyi, lalu terang-terangan, dan selanjutnya banyak sekali gangguan-gangguan dan juga ancaman-ancaman dari kaum Quraisy yang menimpa Nabi Muhammad. Tentunya kita harus selalu bersyukur ya anak-anak. Sekarang agama Islam sudah tersebar luaskan, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang baik harus senantiasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan menjauhi yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Sampai di sini dulu untuk pelajaran SKI hari ini. Tugasnya akan Bu Ami share di grup. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita membaca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ami akhiri, semoga ilmu yang Bu Ami sampaikan bisa diterima dengan baik. Mungkin ada salah kata, salah ucap saat menjelaskan. Bu Ami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.